Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Suciani Latif SPD MPD. Sebelumnya juga perkenalkan saya Siti Nurmulisya Kadir dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi komunikasi dan keterampilan konseling secara umum. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif hingga dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya adalah konseling. Secara umum, konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah melalui wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang tengah dihadapi. Ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Selanjutnya adalah keterampilan konseling merupakan modal awal bagi mahasiswa atau calon konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan kerjanya. Selanjutnya adalah prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi merupakan hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia. Seorang individu bisa mengekspresikan dirinya serta membentuk jaringan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. Selanjutnya adalah tujuan utama menggunakan keterampilan konseling. Tujuan utamanya yaitu untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam hidupnya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya adalah tujuan lain dari menggunakan keterampilan konseling. Yang pertama adalah supportive listening atau memberikan konseli perasaan dipahami. Di mana jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang konseli, jika kita didengar dengan baik, maka kita akan menceritakan masalah yang sedang kita alami atau kita tidak akan segan-segan untuk berbagi cerita kepada konselor. Selanjutnya yang kedua adalah mengelola situasi bermasalah. Di sini kita sebagai seorang konselor bertugas untuk membimbing konseli untuk mengelola situasi bermasalah yang sedang ia hadapi, karena kita tidak bisa secara langsung memperbaiki masalah yang sedang dialami, melainkan kita membantunya atau membimbingnya untuk mengelola situasi tersebut. Yang ketiga adalah problem management. Problem management, di mana problem management ini adalah pengelolaan masalah dengan memberikan fasilitas, ruang, dan bimbingan kepada konseli. Yang keempat adalah mengubah keterampilan buruk, di mana kita sebagai seorang konselor harus membimbing konseli kita untuk mengubah keterampilan buruknya menjadi keterampilan yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir adalah mewujudkan perubahan falsafah hidup. Kembali pada pengertian dasar falsafah hidup merupakan pandangan dan sikap batin dasar yang dimiliki oleh seorang individu maupun masyarakat. Di mana jika seseorang atau sebuah masyarakat memiliki pandangan yang menyimpang, kita sebagai seorang konselor harus membantu mereka atau membimbing mereka kepada pemikiran yang lebih baik. Selanjutnya adalah keterampilan konseling. Keterampilan konseling ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keterampilan dasar dan yang kedua adalah keterampilan lanjutan. Di mana kedua ini memiliki 3 poin. Yang pertama tadi keterampilan dasar memiliki 3 poin. Yang dimana adalah keterampilan penampilan, keterampilan mendengar dasar, serta keterampilan self-attending. Dan yang kedua adalah keterampilan lanjutan yang juga memiliki 3 poin, yaitu keterampilan pemahaman dan penolakan, keterampilan perilaku, serta keterampilan mengakhiri konseling. Selanjutnya adalah penerapan keterampilan komunikasi, di mana komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan kata-kata, komunikasi vokal adalah komunikasi yang dilakukan dengan suara atau intonasi, yang ketiga adalah komunikasi tubuh atau komunikasi visual, yang keempat adalah komunikasi sentuhan yang digunakan untuk menyalurkan emosi, entah itu kasih sayang, rasa cemas, dan sebagainya, dan yang terakhir adalah komunikasi mengambil tindakan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan elemen utama dalam proses konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung kesuksesan konseling.
Dengan begitu, keterampilan komunikasi yang baik akan memberikan peluang besar terhadap berhasilnya komunikasi yang atau konseling yang sedang dilakukan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila sebelumnya terdapat suara-suara sumbang dalam video ini karena video ini dibuat di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, thank you, bye-bye, and see you in the next video. Wassalamualaikum.